Ya Sobat Info, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ian di channel YouTube Info Milenial. Tempatnya para milenial belajar berinvestasi pohon, saling sharing pengalaman, saling berbagi seputar dunia tanaman, menanam, investasi pohon. Oke, semangat tentunya. Iya, ini saya sedang mendongkel ya bahan satu lagi, bahan bonsai yang rencananya target ini size small ya, atau cita-citanya bisa ikut The Max di acara suka-suka Bali Bonsai. Ya, ini myrten hasil budidaya sekitar 2 tahunan yang lalu ya. Itu dari stek cabang kecil ya, ini seperti ranting-ranting di atas ini. Kemudian kemarin itu langsung di grounding sekitar ya 2 tahunan, tetapi 3 bulan belakangan ini kebetulan ada perbaikan penataan kebun, jadi didongkel kemudian ditaruh begitu saja di pojokan lahan ya, tanpa diurus. Nah, hari ini baru sempat mengurus kembali ya. Ini kita mulai tahapan penataan kembali ya bonsai myrten ya. Myrten ini sebenarnya mirip dengan sakura micro, terutama bunga ya, bunga sama persis. Hanya dia beda warna, ini warna putih, sedangkan sakura micro itu dia berwarna pink ya, merah muda. Yang perbedaan yang lebih menonjol yaitu pada daun. Pada daunnya, kalau myrten ini dia daunnya berduri, dia berbentuk segi 8 ya, segi 8. Setiap sudut seginya itu ada durinya. Nah, itu ciri-ciri daun myrten. Kalau bunga ya tadi sama persis dengan sakura micro, hanya berbeda warna saja. Karakter batang juga hampir mirip dengan sakura micro. Kemudian akar itu ya, ini akar memang sangat kuat ya, sangat kuat. Kemudian dia memiliki karakter yang sangat bagus ya, sangat rumit. Jadi untuk mendapatkan kesan akar yang kokoh itu sangat mudah untuk di bahan bonsai jenis myrten dan sakura micro ya. Kalau sakura micro kemarin beberapa hari lalu kita sudah buat kontennya, itu kawan-kawan bisa lihat kembali, mungkin ada yang belum menonton. Ini nampak ruwet ya akarnya. Ini kalau kita seleksi ini akarnya, ini bisa sakit kepala, tetapi ya sangat banyak pilihan. Perakarannya luar biasa bagus, kemudian banyak sekali opsi yang bisa kita pilih untuk menentukan akar mana yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, makanya saya melakukan beberapa pemotongan akar yang saya rasa dia kurang pas ya untuk alurnya yang bisa nanti sesuai dengan titik-titik percabangan yang akan saya tempatkan ya. Ya kawan-kawan, setiap bahan dongkelan seperti ini ya, kita harus finishing di akar dulu. Kenapa di akar? Karena akar ini adalah menentukan desain pohon, desain bahan bonsai ini
Selanjutnya akar itu sebagaimana istilahnya dia adalah pondasi. Pondasi kita membuat rumah ya, otomatis pondasi yang harus kita dahulukan. Nah, dengan keberadaan akar-akar mirtan ini yang begitu banyak pilihan, ini kita bisa leluasa menentukan pilihan, menentukan arah ke depannya seperti apa, alur yang nanti lurus dengan titik-titik cabang yang akan kita tumbuhkan itu kita pertimbangkan. Nah, tentunya seleksi akar ini tidak bisa kita lakukan satu kali ya. Ini tahap seleksi akar tahap pertama ini saya lakukan, tidak berani juga terlalu ekstrim, jangan sampai bahan bonsai ini malah mati ya. Kita akan lakukan secara bertahap, tetapi minimal kali ini kita sudah menentukan garis besarnya ya. Jadi kita tentukan sekitar 5 atau 6 titik akar yang akan nanti berikutnya masih ada lanjutan, yaitu nanti pecah akar, percabangan akar. Kemudian kalau ada kekosongan ya, kekosongan akar, bagian yang kurang tepat, itu nanti kita akan isi kembali setelah dilakukan ground lanjutan ya. Setelah ini bahan ini akan kita tanam di pot kembali, kemudian akan dilos ya kawan-kawan. Yang sudah biasa otak-atik bonsai ya tentunya sudah sangat paham. Boleh kita saling bertukar pikiran, saling memberikan motivasi ya di dunia investasi pohon bonsai. Ya, seperti inilah penampakan akar mirtan ini. Ini saya akan menyisakan akar yang sejajar saja ya. Jadi akar-akar yang tumbuh di bagian ke bawah itu akan dipotong total ya. Kemudian yang tumbuhnya juga tadi di awal sudah sempat kita potong yang agak di atas gitu, lebih tinggi dari akar yang lain. Nah, itu juga kita cutting ya, kita potong. Jadi akan disisakan akar yang sejajar memutar keliling batang. Itu minimal kita sisakan ya 5-6. Nah, nanti jangan terlalu banyak juga disisakan. Nanti akan ada lanjutan yang namanya pemecahan akar atau pembentukan cabang akar. Jadi dari satu akar itu nanti pecah menjadi 2 atau 3 dan seterusnya ya. Jadi setiap saat nanti, setiap proses itu akan selalu ada proses selanjutan dari pemecahan akar ini. Nah ya kawan-kawan, ini sudah bisa kita lihat hampir finish ya proses penseleksian akar ya. Ini dari sekian banyak akar tadi, itu yang tersisa hanya beberapa akar saja. Nah ini tentunya sebenarnya masih perlu penataan lebih lanjut akarnya, ini lebih pemotongan lebih pendek sebenarnya, harus lebih pendek. Cuman saya belum berani memotong total, jangan sampai bahan bonsai ini malah mati ya karena stresnya tinggi. Tapi mudah-mudahan sih selamat ini. Jadi saya sisakan beberapa akar serabut ya. Ini akar serabut adalah fungsinya yaitu bisa dia menyerap langsung nutrisi di dalam tanah. Nah, makanya walaupun agak kepanjangan akar serabutnya ini tetap saya simpan, tidak dipotong. Ini untuk penyerapan nutrisi awal ya. Nah ya, ini kira-kira seperti ini untuk sementara.
Nanti tentunya masih akan ada koreksi-koreksi ya. Tentunya kalau ada kawan-kawan yang bisa memberikan sumbang sarannya, boleh komentar di kolom komentar ya. Kita saling membina keakraban di bidang pencinta tanaman bonsai ya. Tentunya secara umum pencinta tanaman yang suka berinvestasi di bidang tanaman atau investasi pohon. Ya, proses cutting akar ini sudah clear ya, sudah saya stop dulu sampai di situ batasan seleksi akarnya. Sekarang kita lanjut pada penataan cabang. Nah, inilah kenapa tadi sempat kita singgung bahwa setelah pondasi kita sudah menentukan pondasi, menentukan pilihan kita ya, selera kita. Jadi kita sudah bisa melihat alur gerakan batangnya seperti apa. Nah, kita sudah bisa menentukan mana cabang yang cabang-cabang yang harus dipotong ya, yang akan mengisi komposisi percabangan ini kita sudah bisa pahami. Dari gerakan akar nah itu dia harus jelas ya, memperlihatkan alur akar ke batang kemudian keterusannya ke cabang, itu harus jelas alurnya. Jadi ini kenapa saya potong di sini. Nah, nanti targetnya ini menjadi pohon yang pendek, kokoh, berkarakter ya. Nah, ini makanya tadi targetnya ini adalah bahan bonsai yang masuk kelas small ya, kelas kecil. Jadi dia harus pendek. Nah, ini ada cabang kecil itu yang ke kiri, itu saya sisakan. Nah, itulah yang akan nanti meneruskan untuk mengisi komposisi percabangan pertamanya. Nah, kemudian batang yang di tengah ini saya potong ya. Jadi untuk menciptakan efek ini ngepen ya, dari batang akar, kemudian batang bawah besar, kemudian nanti batang lanjutan ke atas nirus mengecil ya. Kalau tadi kita gunakan batang yang di tengah ini kita tidak potong, ini nanti batangnya kesannya lurus-lurus saja, tidak ada liukan atau dia ngepennya tidak dapat ya, nirusnya tidak, kurang dapat. Nah, jadi kita sudah bisa melihat ini. Oke, kita potong lagi. Nah, jadi dari sekian banyak cabang tadi, setelah kita menentukan akarnya, sudah memilih akar, ini dengan mudah bisa kita menentukan mana cabang-cabang yang akan kita gunakan, mana yang cabang-cabang yang akan kita manfaatkan. Nah, karena dari akar tadi kita sudah bisa menentukan desain bonsai ini seperti apa lanjutannya ke depan ya. Oke, jadi kawan-kawan yang mungkin baru pemula di bidang bonsai ya, boleh bertanya, silakan komentar di kolom komentar ya. Tentunya yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe ya, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel YouTube Info Milenial. Kemudian sobat info yang ingin mensupport channel ini agar semakin maju dan berkembang, boleh memberikan super thanks, tanda love di bawah, atau ingin bergabung ya menjadi member channel YouTube Info Milenial, boleh klik fitur gabung ya. Besar kecilnya dukungan sobat info sangat berharga bagi kami untuk bisa selalu sharing, berbagi, saling mengisi pengalaman ya, bukan menggurui tetapi kita saling menyemangati dalam
dunia investasi pohon. Semoga tentunya pertanian, perkebunan kita di Indonesia ini semakin maju. Ya, mungkin demikian dulu kebersamaan kita pada kali ini. Terima kasih atas sarannya dan kritiknya yang bersifat selalu membangun. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang, bisa terus saling membina silaturahmi kepada sesama pencinta tanaman. Oke, selamat berkarya dan salam info.